mendapatkan apa yang menjadi haknya, yaitu sumbangan dari masyarakat. Kenapa Nopi menginginkan itu? Bukan gitu Bapak, menginginkan anjir, emang Teh Nopi butuh duit. Sumbangan dari masyarakat kan, kontennya teman Agus kan. Nah, iya, jadi apa urusannya dengan Nopi? Udah tahu itu uang untuk berobat, dipakai bayar rumah, bagi-bagi. Nonton atuh. Tapi kenapa semua ada dia mengintamakan? Run. Saya melihat juga dia teriak-teriak. Saya kadang-kadang miris juga, jengkel juga saya. Yang kau teriakin apa, Gus? Yang bikin masalah ya kamu, gitu loh. Kau bikin masalah, kau teriak-teriak. Emang uangmu? Itu bukan uangmu. Itu uang donatur. Apa hak kamu untuk teriak-teriak untuk minta itu uang saya? Sejak kapan kau dapat uang itu? Kan urusan tangan orang. Ini saya katakan tuh, udahlah Gus, kau tuh merendahlah, nggak usah udah ditolong sombong gitu loh. Aku tinggal menunggu aja keputusannya seperti apa. Tapi kalau aku pastikan duitnya masih ada di aku, di yayasan, utuh, nggak kurang seperak pun. Jadi kalau misalnya nanti mau diambil pengadilan, diambil ke Mensos atau siapapun silakan. Silahkan, Betul. silahkan. Karena itu bukan hak kamu, silahkan. Betul. Lebih baik begitu. Jadi gini, uang itu ada di yayasan kamu, Betul. biar lebih kuat. Jadi perlu proses perlu proses gitu. Karena tidak bisa kamu kasih ke sembarang orang. Karena kita juga harus memikirkan para donasi yang memberikan ini kan mereka bersuara juga. Setidaknya mereka komentar di mana-mana. Mereka juga nggak mau dong uang itu mana-mana. Dan mereka juga nggak mau lagi ngasih ke si Agus karena mereka udah kayak ini kita bantu tapi nggak tahu berterima kasih. Ya Bunda, karena waktu dari awal kita mengamankan uang itu karena ada dugaan uang itu disalahgunakan. Iya. Jadi kayak Apa aja yang udah beli, apa aja yang udah dipakai sama si Agus tanpa memberitahu. Yang dipakai sama itu Bunda, anaknya Wawa. Karena tidak minta izin melakukan penggalangan dana. Kalau memang Nopi salah, silakan hukum aja Pak. Ya. Karena Agus ini juga yang tidak tahu apa-apa, yang didatangin mereka, dikasih uang, kemudian diobok-obok seperti ini juga, dan diambilkan, dipermalukan, dibully, dibiarkan. Belum habis penderitaan sakit fisiknya pun jalan. Ya, jadi kami agak protes. Kenapa Menteri menerima secara bersamaan, baik Denny Sumargo, Nopi, dan orang-orang yang kita laporkan di situ. Dan anehnya kok Pak Menteri langsung merubah kalimatnya seolah-olah memuju Densu. Padahal jelas-jelas bagi kami Densu ini adalah orang yang berubah-ubah dan membuat suasana semakin memanas. Kalau sampai ini dibiarkan saja, saya dan LQ Indonesia Law Firm ya, kita ada kurang lebih hampir 100 lawyer. Saya akan hajar habis Novi di sini. Ya, saya akan hajar habis Novi dan saya akan hajar habis Densu kalau dia ikut-ikutan. Saya akan hajar habis Novi di sini. Ya, saya akan hajar habis Novi dan saya akan hajar habis Densu kalau dia ikut-ikutan. Dan saya kasih tantangan kepada Novi ya. Kalau Novi bilang itu uang lebih penting daripada pengobatan, saya tantang Novi. Saya punya mobil hampir 3 miliar. Saya kasih Novi kalau dia berani siram mata dia pakai air keras. Berani nggak? Saya kasih 3 miliar. Gak usah 1,3. Siram mata dia pakai air keras. Berani nggak? Saya kasih 3 miliar. Gak usah 1,3. Saya tantangin deh, mau Densu atau si Novi, ya kan? Kalau dia berani apa yang dipermasalahkan sama si Bagus,
Untuk dia mengerti penderitaan Bagus, siram mata dia dengan air keras. Ayo, kapan? Saya bawa dia mau angkong 3 miliar, mau cash saya kasih. Saya bawa cash, ya. Berani nggak? Jangan cuma berantem doang, ya. Main pukul. Kalau berantem itu orang masih kena pukul sekali, besok-besok bisa sembuh. Kalau kayak Bagus, begini. Sekarang anak dari 9 naga yang ingin membantu Mas Agus Salim, gila gimana congornya Mas Agus Salim ini sampai bisa memanipulasi otak 9 naga sampai turun tangan turun dari kahyangan deh 9 naga, anjay. Nggak cuman kemarin Iblis Pesugihan turun dari Gunung Kidul minta belajar sama Agus Salim buat draft perjanjian, sekarang 9 naga juga ikut turun, anjir. Hebat bener Mas Agus Salim ini nggak habis pikir guys. Jadi salah satunya adalah Alvin Lim, ya pengacara kondang ya gitu, kondangan. Dan dia akan berada di pihak Agus Salim dan dia bahkan menantang Densu dan Novi untuk mukanya disiram pakai air keras dan dia akan memberikan duit 3 miliar cash. Tahu dia punya duit teman. Ketika uang donasi itu larinya kemana? Ke Agus apa ke kamu? Langsung ke Agus? Mas Agus. Ke rekening Agus langsung 1,5. Ya, saya kurang lebih. Oh, pantesan dia mau bikin poya-poya ya. Nah terus lanjut. Awalnya itu masuk ke rekening yayasan. Nah, terus? Bang Denny itu kan nanya, Nov ini nanti dicantumin rekening yayasan ya? Iya bang, siap bang, makasih gitu. Ternyata saat di lokasi Mas Agus dan keluarganya minta untuk dicantumkan rekening dia aja. Tunggu. Jadi setelah habis dari podcast. Nah dari podcast itu di luar itu si Agus sama Wawanya minta kayak gitu. Iya. Oh udah nggak sabar gitu ya, nengok angka 1,5 ya. Iya. Udah berjalannya waktu kan, aku lihat di YouTube Bang Densu kan, loh kok yang ini nomor rekening pribadi Mas Agus gitu, aku kaget gitu. Nah terus ya udah kita cuma bilang ya sudah nanti tolong aja kalau itu tolong transparan, terus supaya kita bisa monitor sama donatur, kita harus menginformasikan untuk apa. Iya dia jawab iya. Bun, terus udah gitu kita sempet ada dibohongin gitu Bun, donasi udah masuk 1M lebih tapi dia bilang 500 juta. Kurang ajar. Jawaban polisi soal laporan uang donasi Agus Salim, memang Pratiwi Novianti bisa dipenjara. Laporan kasus dugaan pencemaran nama baik dari korban penyiraman air keras di Cangkrang, M. Agus Salim 32 tahun telah diterima oleh Polda Metro Jaya. Agus melaporkan pemilik Yayasan Peduli Kemanusiaan sekaligus YouTuber Pratiwi Novianti alias Teh Novi dalam laporan yang terregistrasi dengan nomor LPB 6330 sekian Polda Metro Jaya. Pada 19 Oktober benar Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari saudara Mas melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah dengan media elektronik, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi kepada wartawan. Dirinya mengalami penyiraman air keras pada September 2024 hingga penglihatannya terganggu dan membutuhkan biaya yang cukup banyak, ungkap Agus dalam laporannya. Kemudian korban mendapatkan sumbangan dari donasi terlapor melalui sebuah podcast di mana diumumkan adanya donasi yang bisa dilakukan dikirimkan ke rekening terlapor, ujar Ade. Dari penggalangan donasi tersebut terkumpul sejumlah uang senilai 1,4 miliar. Hanya saja uang donasi itu diminta kembali oleh Pratiwi. Pelapor atau korban merasa mendapatkan ancaman tuduhan dan fitnah seolah-olah korban tidak amanah terhadap uang donasi tersebut, kata Ade. Polisi menyatakan akan menyelidiki terlebih dahulu mengenai pengakuan dari Agus terkait alasan terlapor meminta kembali uang donasinya. Nilai yang akan didalami poinnya adalah pelapor atau korban merasa difitnah seolah-olah tidak amanah dengan uang donasi tersebut, tegas dia. Sebelumnya Agus disiram air keras oleh bawahannya sendiri berinisial JJS di Jalan Nusa Indah, Cangkrang, Jakarta Barat. Agus menderita luka bakar 90% di tubuhnya, bahkan akibat disiram cairan kimia berbahaya membuat penglihatan Agus terganggu. Dia pun sempat dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangkusumo. Kisah Agus itu viral di media sosial hingga sejumlah YouTuber mengundangnya sebagai narasumber dan memberinya donasi. Pratiwi Novianti curhat penyelesaiannya usai bantu Agus Salim
namun berujung kisruh soal masalah donasi. Sebab diketahui jika Pratiwi Novianti yang sudah memberikan bantuan justru dilaporkan oleh Agus Salim. Hal itulah yang membuat Pratiwi Novianti mengungkap kekecewaannya dilansir dari akun Instagram pribadinya.